Kalau saya Twitter saya followernya 2 juta terus dirampas. Lebih parah lagi itu. Saya pernah menghilang Rocky. Ya dan nggak tahu kan mestinya negara bertanggung jawab karena itu hak saya tuh. Hak saya untuk menyebarkan informasi diambil oleh orang lain itu. Bukan pemerintah kan? Saya duga pemerintah dan saya tuduh pemerintah tuh. Ya karena saya mesti menuduh. Anda boleh bilang bukan ya tapi saya tuduh pemerintah. Oke, terus. Yes, oke, saya balik pada tema ini. Ada satu kekacauan sebetulnya. Karena bahasa Indonesia itu menggabungkan dua pengertian Inggris, liberty dan freedom itu. Itu soalnya tuh sehingga yang diterangkan tadi baik oleh Fajrul, Kapita juga ngaco itu. Saya pelan-pelan ya. Ini kebebasan yang tidak bebas gitu. Rocky bicarain kebebasan sudah selesai bicara. Jangan ngaco. Jangan yang ngomongnya ngaco nih. Ya, karena Rocky aja belum ngomong udah ngaco. Gimana nih? Ya karena itu nanti evaluasi di mana ngaconya itu ya. Jangan sampai ngaco terus. Oke, kalau gitu saya mulai dengan soal Kapita nih. Dia mulai dengan nama aja udah ngaco. Kapitra. Iya Kapitra. Udah, gini. Oke. Anda nanti saya kasih untuk menjawab. Dia dulu. Oke ya. Kalau enggak habis-habis. Undang-undang ITE mengancam kebebasan. Sebetulnya kebebasan itu tidak diancam oleh undang-undang. Kebebasan itu diancam oleh arogansi kekuasaan. Undang-undang itu cuma alat. Kalau nggak ada ITE pun undang-undang pornografi dipakai untuk membatasi kebebasan. Undang-undang tentang kehutanan bisa dipakai untuk mengancam kebebasan itu. Jadi itu poinnya tuh. Kalau pemerintahnya berakal, tidak dungu, bahkan dia tidak akan pakai undang-undang apapun. Karena dia mengerti ada beda antara kebebasan dan liberty. Nah itu yang saya mau terangkan sekarang tuh. Sebelum saya masuk ke situ, keterangan dulu buat saudara Kapitra. Kebebasan dan kewajiban itu tidak korelatif pada diri orang. Nah predikat itu yang Anda nggak mengerti itu. Kalau saya punya kebebasan, saya tidak punya kewajiban untuk membatalkan kebebasan itu. Akibatnya resultantenya nol. Saya punya kebebasan, tapi saya wajib untuk tidak mengucapkan kebebasan itu. Nggak ada gunanya pengertian kebebasan itu. Nanggap nggak poin itu? Lanjutkan, nanti saya balas. Oke, artinya. Saya jawab. Kenapa begitu? Karena kebebasan artinya fakultas di dalam diri saya untuk memutuskan itu. Itu dalilnya tuh. Jadi kalau saya memilih untuk memutuskan menghina orang dan memilih memutuskan memuji orang, dua-duanya adalah keputusan saya. Itu artinya saya bebas memutuskan. Kalau dibilang Anda tidak boleh menghina orang, maka saya hanya diwajibkan untuk memuji orang. Artinya saya nggak punya kebebasan. That's the philosophy itu. Jadi kalau Anda nggak paham soal begituan, ngoceh panjang lebar pun akhirnya Anda terjebak pada putaran-putaran retorika aja tuh. Nah kalau saya punya kebebasan, itu namanya saya manusia. Beda dengan benda gitu. Jadi speaker. Saudara Fajrul Rahman dia nggak punya kebebasan. Karena dia mengikatkan diri pada istana. Maka dia cuma boleh menjadi juru bicara. Dia nggak boleh, di luar yang dia pikirkan nggak boleh. Kecuali dia berhenti itu. Itu akibatnya. Kalau kebebasan itu mencari suaka pada kekuasaan. Maka dia akan didikte oleh kekuasaan itu. Itu fundamental pengertiannya itu. Demikian juga kalau Anda anggota partai politik, Anda punya pikiran lain, kalau fraksinya bilang stop, ya stop itu. Nah kebebasan macam itu bukan itu yang dibicarakan di dalam forum hak asasi manusia. Jadi jangan diputar-putar dulu. Oke, saya masih lanjutin ya. Oke. Sekarang, kalau saya punya kebebasan, saya bisa memilih dengan tanggung jawab saya sendiri itu. Jadi jangan disuruh tuh. Nanti orang bilang kalau Anda punya kebebasan Anda mesti netral. Loh Anda suruh saya netral artinya Anda minta saya tidak bebas. Itu soalnya. Jadi cobalah ini forum semacam ini sekaligus saya kasih kuliah gitu deh. Sekarang kalau saya bikin tindakan untuk menghasilkan kebebasan saya. Sekarang ya act untuk menghasilkan kebebasan saya. Yang boleh menghalangi saya itu bukan orang tapi negara tuh. Di situ masuk konsep liberty. Jadi kebebasan itu adalah kondisi internal saya sebagai manusia, as such gitu, ansik.
Liberty itu adalah kesepakatan di dalam komunitas. Kalau saya berhubungan dengan orang, bekerja di situ liberty. Yang diaktifkan oleh hukum-hukum negara. Karena tindakan saya bisa merugikan orang lain. Karena itu negara mesti batasi saya. Itu yang namanya persetujuan-persetujuan sosial. Jadi kebebasan nggak bisa dibatasi. Begitu Anda batasi kebebasan, Anda bikin orang itu jadi benda gitu. Logika dasar itu mesti dipegang dulu. Supaya nanti kita bikin ada kebebasan dan kebebasan tanda petik yang kita sebut liberty. Bahasa Indonesia nggak punya konsep itu. Itu kelemahan bahasa kita. Inggris punya freedom dan liberty gitu. Freedom itu adalah kondisi internal manusia tuh. Boleh dicabut nggak bisa dicabut. Begitu Anda cabut, Anda jadi benda. Thing in itself gitu. Bukan thing for itself gitu. Das Ding an sich. Berhenti Anda bukan sebagai makhluk gitu. Begitu kebebasan dicabut. Jadi kalau siapa tadi yang ngomong bahwa itu tidak absolut. Absolut, kebebasan itu absolut. Kalau Anda bilang tidak absolut, Anda menurunkan diri Anda jadi benda gitu. Bukan jadi monyet, monyet masih punya kebebasan. Jadi batu itu. Karena menggeletak begitu aja tuh. Jadi status ontologi itu yang mesti dipahami. Kalau mau berdebat, mesti kuat konsepnya gitu. Satu tuh. Apa lagi ya? Coba ingatin. Satu-satu. Sekarang udah dapat ya poin? Udah hilang? Udah, kalau udah oke, udah. Saya cuma Referensinya mau udah ngajak, hilang. saya ngerti. Biar saya jawab nih. Belum. Nanti salah lagi jawabnya, saya terangin lagi nanti itu. Dia masih. Nah, saya ingin membandingkan mana Oke, coba pemerintah yang dungu atau Rocky yang dungu. Coba, Enggak, coba, enggak, saya tunggu dengar dulu. dulu. Saya Dia break. masih punya poin lain. Nanti Anda harus jawab lagi. Ayo. Oke, sekarang soal kritik pada presiden itu. Satu waktu saya bilang begini, presiden tidak paham Pancasila itu. Lalu saya dilaporkan ke polisi itu. Loh itu keputusan saya untuk mendeskripsikan pengetahuan presiden itu. Kalau saya bilang presiden paham Pancasila, saya pasti dipuji. Padahal dua-duanya adalah deskripsi, bukan evaluasi. Karena ini soal pengetahuan, saya bilang presiden tidak punya pengetahuan tentang Pancasila. Saya tidak menghina, saya menggambarkan itu sebagai pilihan saya berdasarkan kebebasan saya untuk menganalisa, maka saya ucapkan itu. Jadi mengapa kalau saya mengucapkan yang disebut negatif, dilaporkan, kalau yang positif justru dipuji gitu. Padahal dua-duanya statusnya adalah ucapan. Bisa nanggap nggak Kapitra dan teman-teman Anda? Gini, kan itu ajaib kan? Saya susah, Saya mohon, susah Pak menangkap Karni, gedung. saya mohon Ya hak karena, bicara. karena itu jadi susah. Saya mohon hak nangkap bicara karena juga. Saya mohon hak bicara. Tidak, Ya, sebentar, tidak sebentar, dibiasakan untuk berpikir sistematis dan konseptual gitu. Cukup, Anda cukup dulu. Oke, Bang saya Karni, sambung nanti ya. saya mau balas dulu Bang Karni. Ya ini semua orang mau jawab Anda Oke, dulu. nanti saya jawab ulang. Bang Karni, karena dia banyak. Ya udah, tapi jangan panjang-panjang. Oke, saya ingin katakan begini. Rocky tidak mengerti apa yang namanya universitas hak. Sehingga dia lupa tentang kewajiban dia. Ketika orang bicara, menjadi kewajiban Anda mendengarnya. Ketika Anda Lain lagi, ini, Loh, ini kan saya mulai dari awal yang Anda katakan, ya. Nah, Anda bicara kebebasan, tapi Anda sebenarnya sedang mengeksplorasi kedungguan Anda sendiri, karena dengan keliaran-keliaran berpikir, dengan loncatan-loncatannya justru tidak sistematis. Anda ingin memaksakan orang masuk ke dalam pikiran Anda, dan orang ingin menjadi Anda. Itu yang tidak bebas sebenarnya. Itu yang menamai memonopoli kebenaran. Sementara ketika Anda punya hak, maka kita punya kewajiban menghargai pendapat Anda. Anda tidak dapat menghargai pendapat orang. Itulah Anda tidak mengenal universitas kebenaran. Ketika Anda kehilangan kebenaran, maka di depan mata Anda ini semua orang salah. Tidak ada kebenaran selain kebenaran absolut Anda. Anda menjadi Firaun sendiri, bahwa kebenaran menjadi milik Anda. Itu yang ingin saya katakan. Tidak ada universitas di dunia itu. Itu satu poin. Oke, Satu poin. saya tambah dulu ya. Saya Tunggu dulu. terangkan dulu ya. Saya juga bisa menerangkan lebih dari Anda. Oke, Ya. lanjutkan. Nah, bagaimana Anda Tapi nanti mungkin- kasih tahu saya kapan berhenti supaya saya bisa terangkan itu. Bukan saya terangkan, saya tunjukkan di mana Anda ingin kekacauan merampas pikiran Anda. kebebasan saya Enggak, sehingga enggak. Ambil. atau Anda menjadi pemerintah yang Tidak. harus saya melaporkan semua Saya aktivitas kasih saya. itu, nanti saya terangkan Oh, cara Anda cara Anda menggunakan kata menerangkan itu.
Belum tentu kedunguan itu bisa saya pahami. Karena cara kita berpikir berbeda. Dan itulah perbedaan, dan itulah kebebasan masing-masing orang berbeda dalam melihat. Oke, sekarang giliran Pak Jul. Langsung sebenarnya saya hanya ingin membuat pernyataan saja. Yang pertama, saya pernah ada membaca satu buku menarik tentang kebebasan. Dia mengatakan kalau misalnya ada satu orang atau Rocky lah, tiba-tiba di sini berteriak, entah di dalam bioskop atau di ruangan ini, kebakaran, kebakaran, misalnya seperti itu ya. Akhirnya orang berlarian dalam satu konser atau dalam satu bioskop. Nah itu pengen tahu juga, itu kebebasan atau liberty? Itu kedunguan. Karena bukan itu konsep kebebasan, itu Bukan. kedunguan Anda tuh. Ini yang terjadi Rocky, jadi adalah upaya untuk seolah-olah, ini kan yang terjadi secara umum di dalam publik. Seolah-olah mereka mengatakan, ini yang kita perbincangkan sekarang realitanya adalah orang seakan-akan mengatakan bahwa saya boleh memperlakukan apa saja. Misalnya, kalau saya berdemo, saya boleh merusak fasilitas umum. Nah, itu, misalnya, Anda kayak begitu. tambah-tambahin. Ada kalau Ini- misalnya, sebentar Rocky, sebentar. Ini saya hanya ingin membuat pernyataan nih. Oke, larang aja. Buat pernyataan, misalnya, lalu kemudian kalau saya berada dimanapun, saya boleh berteriak. Misalnya ada kebakaran atau apa, sehingga ada orang yang meninggal di sana. Nah itu pernyataan. Kemudian yang kedua, saya ingin membuat pernyataan yang kedua, bahwa memang dengan kebebasan orang bisa mendapatkan, kalau tidak ada kebebasan tidak ada tanggung jawab, itu pasti. Hanya dengan kebebasan orang bisa memilih. Ketika dengan kebebasan orang bisa memilih, entah A, entah B, entah sampai Z, lalu dia bertanggung jawab. Kalau tidak ada kebebasan, orang tidak bisa dituntut apapun sebenarnya. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin mengatakan kenapa kritik itu menjadi penting di dalam ilmu dan juga dalam kehidupan. Saya pakai saja metodologi pengetahuan dari Popper. Dia mengatakan hidup itu kan terbuka. Ada problem, ada error eliminasi, ada tentative solution. Jadi error eliminasi itu selalu ada di dalam ilmu pengetahuan, dalam kehidupan demokrasi atau dalam apapun. Karena dia akan menjadi terus-menerus terbuka. Dan yang keempat, yang terakhir. Presiden Joko Widodo itu siapapun presidennya, termasuk dari Presiden Soekarno, kemudian Gus Dur, Megawati, Habibie, terus kemudian SBY dan Pak Joko Widodo, itu ketika diangkat, dilantik tentu harus bersumpah. Saya baca aja sumpahnya, pasal 9. Demi Allah saya bersumpah untuk memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Dia terikat kepada Undang-Undang Dasar, di dalam Undang-Undang Dasar ada mukaddimah Pancasila, dia juga terikat di sana. Jadi apapun yang dia kerjakan tidak akan bisa terlepas dari hal tersebut. Jadi di titik ini saya ingin membantah bahwa tidak, artinya keliru kalau mengatakan bahwa presiden atau wakil presiden tidak memahami Pancasila. Baik. Wong dia bersumpah demi Allah, kecuali Rocky tidak mengenal Allah, lain lagi. Iya, Jadi iya. mungkin. Ada mau jawab atau enggak? Saya masih terusin. Tapi- Kuliah saya belum selesai kan. Saya Ya, baru pakai nggak bisa, berapa waktu. ini udah jam 12. Oke, kayak saya, Kuliah nggak bisa. Oke, saya akan Coba ringkas, jawab. saya akan ringkas itu. Oke ya. Presiden Jokowi tidak punya pengetahuan Semua tentang- presiden lainnya Rocky, Udah, dia udah semua dengar bersumpah. tadi. Dia udah dengar. Menjalankan Pancasila. Dia udah Kecuali dengar. Anda menuduh bahwa semua SBY, Megawati, Gus Dur, sahabat kita ya Gus Dur ya. Udah, Kemudian Pak Jurul. Habibie dan Soekarno Udah paham dia, udah menjalankan paham. Ini- Pancasila. Ini- Udah paham deh. Oke ya, ini semua orang bersumpah untuk tidak mencuri. Tapi orang langgar sumpah itu. Jadi jangan anggap kalau presiden udah bersumpah, maka dia paham gitu. Itu salah logikanya Kan di ada situ. konsekuensinya Rocky. Kita reaksi Kalau dia aja. melanggar Undang Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pemirsa, kita udah sampai di ujung acara dan tanggal yang berbeda. Kita sekarang udah hari Rabu tanggal 4. Dan saya kira Presiden Amerika sudah terpilih pagi ini. Saya kira Anda boleh kesimpulan aja.
Oke, ini bagian terakhir aja bahwa kita perlu selalu untuk mempersiapkan diri secara intelektual agar supaya bangsa ini tidak dihuni oleh buzzer, influencer yang nggak ada konsepnya. Negeri ini didirikan dengan konsep itu oleh para pemikir terbaik bangsa ini. Jadi saya hanya ingin pesankan itu. Nah, soal kebebasan tadi, poin saya sebetulnya adalah jangan anggap bahwa Presiden Jokowi sedang membangun kebebasan. Karena seringkali kalian itu membandingkan Jokowi dengan Soeharto itu. Ya jelas saja Jokowi lebih bebas suasananya daripada Harto. Itu kan bukan perbandingan yang tepat. Bandingkan dengan Habibie, bandingkan dengan SBY. Kan itu perbandingan. Masa Jokowi dibandingkan dengan Gajah Mada? Ya nggak ada gunanya. Bandingkan dengan yang terdekat gitu. Sama seperti diterangkan oleh Fajrul tadi. Indeks demokrasi justru menurun di statistik BPS sampai 2019. Angka 2020 belum keluar itu tuh. Jadi sekali lagi saya balik pada inti soal tadi. Tunggu. Iya, udah, stop aja itu. Itu you baca aja kalau cuma soal teknis. Saya balik tadi pada problem undang-undang ITE ini ya. Undang-undang ini didesain untuk memantau dan mengintip transaksi keuangan. Saya minta bukan waktu transaksi untuk menjawab. pikiran, bukan kegiatan orang di kamar. Saya Jadi, minta waktu untuk menjawab. Yang terjadi hari ini, oke. Ya. Nah, SBY membuat undang-undang ini untuk menghasilkan transaksi yang masuk akal. Jadi menghalangi yang tidak masuk akal. Sekarang Jokowi pakai undang-undang itu untuk pabrik borgol. Kan itu bahayanya kan? Baik, cukup. Oke. Ada. Saya cuma memperbaiki aja. Tadi saya sudah nyampaikan di awal bahwa kita berterima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena sejak beliau dari 2009 sampai 2014 indeks demokrasi Indonesia itu cukup baik 67 dan sampai di 2014 73,04. Nah di masa Presiden Joko Widodo alhamdulillah berkat basis seperti itu kita terus-menerus membaik sehingga Itu Anda udah ucapkan tadi. ada di 2019 menjadi 74,92. Ya, Jadi udah terus ucapin. membaik. Tak enggak masalahnya Rocky tadi Yang mana? menyatakannya secara Yuk, keliru. Bukan, Oh, you baca, datanya secara you keliru. baca yang Data disebut yang sebagai keliru tidak pantas dibicarakan di tempat ini Rocky. civil liberties-nya itu turun. Sudah Rocky. Datanya berbeda tuh. Enggak Ya kamu. udah, Anda berdua cukup. Bukan, dia pakai data absolut. Padahal yang kita bicarakan adalah civil liberties. Yang itu yang drop. Kamu yang Anda sebut sebagai diskriminasi. Kamu tadi keliru Nah memahami justru datanya. yang Anda sebut sebagai Kamu diskriminasi ngotot. itu diprovokasi oleh pemerintah dengan membuat diskriminasi antara yang Pancasilais dan yang Kamu tidak ngotot Pancasila. pada Itu data yang hasilnya salah. tuh. Saya kira cukup. Oke. Sekarang Teddy pada Kusnadi. data yang salah. Ya. Terima kasih Pak Karni ya. Saya mungkin nggak panjang-panjang lah karena udah jam segini juga kan. Dari temanya Undang-Undang ITE mengancam kebebasan berpendapat, itu tanda tanya. Saya cuma tanya gini, pernah nggak ada orang yang mengkritik kebijakan Pak Jokowi lalu dipidanakan? Tidak ada. Kita bicara kritik ya. Pembahasan ini muncul bukan karena ada kebebasan berpendapat yang dibelenggu, tapi karena kelompok-kelompok yang tidak menyukai pemerintah lalu menyuarakan halusinasi mereka. Tapi nanti dibalut dengan bahasa-bahasa ilmiah dan pembenaran. Bahasa ilmiah itu penting Ya, sekali. tunggu dulu. Kalau saya lagi bicara, sebentar dulu lah. Jangan dipotong. Ini udah jam, Saya udah udah tanggal 5. sedikit aja salah. Ini menandakan orang anti pengetahuan itu. Sama dengan istana itu anti Oh, pengetahuan. Oke, ini kebebasan berpendapat saya tidak boleh di sini. Enggak. Oke. Yang benar ngomong Teddy Kusnadi. Oke. Bukan Kapitra. Jadi kalau memaki, menghina, memfitnah dan sejenisnya itu bukan kebebasan berpendapat. Ya. Jadi kita harus bedakan, adakah kebebasan berpendapat itu dibolehkan dengan cara menghina di dalam aturan di Indonesia. Kalau kita bicara Undang-Undang ITE, ada tidak di pasal dalam Undang-Undang ITE itu yang menyatakan kritik adalah bagian dari tindak pidana? Tidak ada. Nah, uniknya ketika ada yang dipidanakan karena menghina, ya,
Yang dipidanakan, yang mempidanakan orang-orang itu bukan pemerintah, tapi di framing seolah-olah pemerintah yang melakukan itu. Ini terjadi, ya. Jadi di framing bahwa pemerintah anti kebebasan berpendapat. Tidak ada yang berani menuding bahwa ormas atau kelompok tertentu yang anti kebebasan berpendapat. Contoh ya, kasus yang terbaru, Jerings dan Sugiknur. Apakah mereka bermasalah dengan pemerintah? Jerings bermasalah dengan organisasi ID. Sugiknur dilaporkan oleh NU. Tapi yang berkembang hari ini diarahkan pemerintah itu anti kebebasan berpendapat, anti kritik dan sebagainya. Ini nyakit gitu. Tapi oke lah kalau menurut saya kalau hanya untuk orang-orang yang tidak menyukai pemerintah dan melakukan memframing itu tidak begitu mengkhawatirkan saya Pak Karni. Yang saya khawatirkan framing ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang anti terhadap Pancasila. Dan saya lihat sudah muncul, ya, sudah muncul sampai yang terakhir Sugiknur itu dikatakan bahwa ini sudah mulai ada anti ulama, anti Islam. Saya bilang wah ini berbahaya nih, karena yang bermasalah bukan pemerintah, yang melaporkan bukan pemerintah, tapi yang disalahkan pemerintah. Apalagi sampai memasukkan unsur-unsur anti terhadap ulama. Ini berbahaya dan ini yang saya lihat bahwa kalau hanya pembenci pemerintah itu buat saya orang-orang lucu lah yang memang pengen eksis. Tapi yang berbahaya adalah orang-orang yang anti terhadap Pancasila memanfaatkan ini. Ya. Terus yang mungkin yang terbaru itu adalah Syahganda dan Jumhur ditangkap. Apakah mereka mengkritik pemerintah? Tidak, mereka tidak mengkritik pemerintah. Tapi mereka memberikan informasi yang membuat rasa kebencian dan permusuhan sehingga terjadi ya, kerusuhan dan segala macam di tempat ini, di Indonesia. Ya. Jadi bukan menangkap aktivis yang mengkritik kebijakan pemerintah. Tidak ada, satu pun tidak ada. Dalam berbagai diskusi saya cuma tanya simple. Apakah ada di zaman Pak Jokowi orang mengkritik kebijakan pemerintah lalu dipidanakan? Itu tidak pernah ada. Kalau ada, maka Pak Fahri Hamzah setelah dari DPR dia mengkritik pemerintah. Saya pun yang katanya pro pemerintah pun mengkritik beberapa bulan lalu di ILC sini. Tapi saya tidak ditangkap, Pak Fahri tidak ditangkap karena kita punya dasar yang kuat. Mengkritik, benar-benar mengkritik. Yang lucunya lagi, ya, ketika tidak bisa membedakan, tadi saya sepakat dengan Pak Menteri, ketika yudikatif yang memutuskan, yang disalahkan eksekutif. Ini selalu terjadi gitu. Seolah-olah yang memutuskan di pengadilan itu ya adalah pemerintah. Padahal mungkin mereka tidak membaca bahwa di Indonesia ini ada eksekutif, ada yudikatif, dan ada parlemen ya, legislatif. Nah, kemarin beberapa hari ini lagi sibuk mengenai Prancis, ya kasus Prancis Pak. Tapi saya tidak pernah mau masuk di situ. Tapi ketika ditanya terus, saya akhirnya men-tweet. Karena beberapa bertanya ke saya, bagaimana pandangan Anda ya terhadap kasus di Prancis ini? Saya bilang begini, saya akan men-tweet saya bacakan tweet saya. Saya cuma mengatakan saya malu menyalahkan negara lain tentang mayoritas minoritas dan kebebasan beragama. Ketika di negara saya sendiri masih terjadi hal yang sama seperti di negara lain itu. Itu saya katakan. Dan saya tidak mau lagi masuk pada perdebatan itu karena saya malu menilai mereka. Karena di negara saya sendiri saya melihat hal itu terjadi Pak Karni. Nah, kalau tadi ada beberapa pendapat yang mengatakan begini, oh kenapa hanya orang-orang yang dalam tanda kutip anti pemerintah atau berseberangan pemerintah yang ketika dimaki-maki tidak diproses hukum. Saya bilang, saya mungkin 24 jam dimaki-maki Pak.
ya di Twitter, di mana segala macam, semua platform saya itu saya dimaki-maki, Pak. Tapi tidak pernah saya merengek seperti teman-teman Pak Rocky Gerung, seolah-olah hanya mereka yang dizolimi gitu. Jadi ini yang saya katakan, Pak, kalau kita mau bicara melihat dari satu sudut pandang saja, ya pembenaran itu hanya pada kelompok yang mereka sendiri. Tapi kalau melihat di dua sisi, maka ini sebenarnya fair aja. Saya tidak berlama-lama Pak Kardi, yang saya sangat concern adalah jangan sampai ya framing ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok anti NKRI, anti Pancasila, dan itu saya lihat sudah terjadi, Pak. Terima kasih.